Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bushiman Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi atas pertanyaan yang masuk di inbox saya dari Mas A. Mas A ini seorang penderita kusta. Dia usia remaja, anak SMK. Dia tidak masuk sekolah beberapa hari. Dia nanya kepada saya, Kak Johan, kira-kira alasan apa yang bisa disampaikan kepada guru saya karena saya tidak masuk beberapa hari. Nah, ini pertanyaan, ini sebenarnya terkait dengan stigma. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana stigma kusta di YouTube. Saya sudah bicara panjang lebar tentang stigma. Nah, terus saya perjelas nih Mas A. Mas, kamu tidak masuk itu karena apanya? Saya tidak masuk sekolah karena kulit saya menghitam dan juga ada bagian kulit yang bersisik dan mengering. Nah, mengenai kulit hitam saya juga sudah membahas dalam video tersendiri. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana efek kulit menghitam seperti itu. Mengenai kulit yang bersisik kering itu sebenarnya karena infiltrasi atau dari kuman kustanya langsung merusak kepada kulit. Jadi kuman kusta itu menyerang saraf tepi dan juga kulit. Kulit itu bisa jadi itu epidermis dan dermisnya rusak. Epidermis itu kulit ari, lapisan paling luar. Lapisan kedua namanya dermis. Dermis di situ itu ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf, ada kelenjar sebum untuk mengeluarkan minyak, ada kelenjar keringat, ada folikel rambut juga. Nah, jadi kalau di situ rusak, otomatis rambutnya juga nggak ada. Jadi kulit yang terkena kusta yang ada bercak mati rasanya itu biasanya tidak tumbuh rambut. Lalu di situ juga kering, bersisik. Karena kelembabannya tidak terjaga, karena kelenjar sebumnya, kelenjar keringatnya itu rusak. Jadi otomatis kelembaban tidak terjaga dan tidak terawat, tidak sehat. Makanya bisa kering, bisa bersisik seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas A, itu sebenarnya mudah kalau memang yang dia tanyakan hanya apa sih alasan atau alibi yang bisa disampaikan ke dokter kenapa dia tidak masuk sekolah. Ya, bisa saja kita punya alasan ya karena ada gangguan pigmentasi kulit atau karena ada infeksi kulit oleh bakteri tertentu atau karena ada gangguan dari misalkan kelenjar keringat, ada gangguan dari kelenjar minyak kulit dan sebagainya. Anda bisa ngomong banyak 1000 alasan lah. Tetapi saya yakin sekali permasalahanmu itu sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih esensial lagi dari hanya sekedar mencari alibi atau alasan kepada guru. Nah, ini perlu saya percegas dulu nih. Anda itu sebenarnya pengen menyembunyikan status Anda sebagai penderita kusta atau juga sekaligus menyembunyikan tanda dan gejalanya. Nah, ini sebenarnya sebuah dilema yang dialami oleh penderita kusta. Apakah mau close status atau open status? Nah, PR terbesar dari Mas A ini adalah tentukan sikapmu, tentukan tindakanmu, tentukan pilihanmu. Anda mau close status atau open status? Kalau mau close atau open, ini harus konteksnya yang jelas. Kontekstualisasikan, Mas. Maksudnya kontekstualisasikan adalah kalau mau close atau open status, itu Anda kalau mau close-nya kepada siapa? Anda mau merahasiakan ini merahasiakan kepada siapa, di mana, kapan, sepanjang apa, selama apa. Dan close statusnya itu sampai sejauh mana Anda akan merahasiakannya. Apakah tadi close status sebagai status menderita kusta atau close status sampai tanda gejalanya juga Anda rahasiakan. Kalau Anda mau open status, itu open statusnya juga sejauh mana Anda akan open status. Apakah status kustanya, apakah status Anda sedang reaksi, apakah statusnya sedang cacat, itu juga Anda buka. Sejauh mana Anda akan open status? Apakah Anda open status mau menjadi peer counselor? Kan bisa juga seperti itu. Ada orang open status sampai menjadi peer counselor. Peer counselor berarti siap menerima counseling dari orang-orang yang lain. Dia juga sharing pengalaman, sharing tips bagaimana menjadi penderita kusta, bagaimana menjalani hidup sebagai penderita kusta. Dia malah sharing pengalaman, saking terbukanya seperti itu, malah menjadi seorang counselor untuk orang-orang yang senasib sepenanggungan. Kalau mau open status juga kapan, kepada siapa, di mana, sampai sepanjang apa, selama apa durasi Anda open status, sampai terus-teruskah, melalui media apa, apakah di media sosial juga iya atau person to person. Nah, ini harus diperjelas, Mas. Lah, yang tahu jawabannya ini mau kemana arahnya itu Anda sendiri yang merumuskan. Anda harus mempertimbangkan banyak hal. Untung ruginya apa kalau saya close, kalau saya open status, ya sesuai dengan tujuan Anda, karakter Anda orang yang terbuka atau tertutup.
Dan juga konsekuensinya apa? Kalau tertutup bagaimana? Kalau terbuka itu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Jadi Anda harus merumuskan itu sendiri. Menimbang-nimbang, mempertimbangkan, lalu ambil tindakan. Ya, kalau Anda tidak memutuskan, Anda bingung sendiri, nggak jelas arahnya mau kemana. Maksudnya begini Mas. Kamu kan tidak masuk beberapa hari. Ya, itu mau sampai kapan Mas? Pertimbangkan Mas. Mau sampai kapan? Seberapa lama? Terus kamu mengurung diri seperti itu, mengurung diri dan tidak open statusmu terhadap gurumu, terhadap kawan-kawan kelasmu, atau orang lain yang ada di sekolahmu semuanya, atau kepada siapa Mas? Anda merahasiakan status kustamu atau sampai merahasiakan tanda gejalanya? Kalau saya korek keterangan dari kamu, kan karena kamu ada gejala efek samping lampren, yaitu kulitnya menghitam, dan juga ada beberapa efek penyakit kusta yang kulitnya mengering dan sampai bersisik, ya. Nah, itu mau sampai kapan Mas? Sedangkan lampren itu efeknya juga akan terus sampai lamprennya sudah habis, sampai dengan 6 bulan sampai 1 tahun berikutnya pun masih ada warna hitam yang nanti semakin berkurang seperti itu. Anda kalau mau menyembunyikan gejalanya, apakah Anda mau absen terus sampai beberapa bulan ke depan? Sampai kapan Mas? Pertimbangkan kerugiannya. Untung ruginya apa? Kalau kamu mau close status, oke, untungnya adalah orang tidak tahu Anda kena penyakit kusta. Orang tidak tahu Anda memiliki gejala kulit menghitam dan kulit bersisik kering. Oke, itu keuntungannya, mungkin privasi Anda terjaga. Tapi kerugiannya apa Mas? Anda tidak bersosialisasi, tidak punya teman, lalu tidak tahu informasi apa di luar. Anda tidak memperoleh kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, Anda nggak ikut. Nilai akademis Anda nanti gimana? Sekolah Anda nanti gimana? Lulus atau tidak? Jangka panjangnya kalau Anda nggak lulus, nggak dapat sertifikat atau ijazah SMA, SMK, lalu Anda bisa nggak kuliah tanpa ijazah itu? Anda bisa kerja nggak? Mudah nggak? Masa depanmu gimana? Nanti sisi sosial ekonomimu bagaimana nanti kalau besar? Pikirkan Mas. Oke, seperti itu. Anda sudah dewasa loh ya. Saya anggap Anda bisa ngambil keputusan dan menimbang-nimbang mana baik buruknya. Kalau mau open status itu batasnya seberapa ya? Kayak tadi kan Anda nanya nih, saya mau ngabari guru gimana ya? Nah, ini kan Anda mau bergilah nih. Mau bergilah dengan menggunakan alibi itu misalkan penyakit yang lain, atau misalkan Anda mau jujur apa adanya, tidak bohong tetapi memang itu fakta. Misalkan saya ada gangguan bakteri di kulit, nah itu kan memang fakta, Anda gangguan bakteri di kulit. Anda misalkan ngomong saya ada gangguan pigmentasi kulit, saya sedang berobat ke puskesmas, itu juga nyata. Anda mau seperti apa nih open statusnya? Ya. Terus kalau misalkan Anda berangkat sekolah, lah terus teman-teman pasti kan nanti akan lihat juga ini seberapa banyak orang yang akan melihat Anda. Misalkan saya dulu menyarankan kan, kalau misalkan Anda malu dan sebagainya, berangkat sekolah bisa pakai sweater, kayak pakai hoodie untuk menutupi kepala, lalu pakai masker, lengan panjang dan sebagainya. Itu kira-kira kan bisa tidak terlalu open ya status Anda sebagai penderita kusta yang ada gejalanya seperti itu. Bisa seperti itu. Atau misalkan Anda memang orangnya ekstrovert, terbuka. Kalau saya sih memang orangnya ekstrovert, tapi saya nggak menyuruh Anda, tidak memaksa setiap orang akan ekstrovert. Kembali lagi ke personality Anda seperti apa. Kalau saya ekstrovert Mas, saya nyantai aja Mas. Saya biasa ngomong di depan orang, saya juga seniman, saya juga manggung 23 tahun. Saya bikin video seperti ini, ngomong di depan kamera juga it's okay, nggak masalah. Saya orangnya ekstrovert. Jadi saya sendiri nggak mempermasalahkan kalau orang tahu sampai seandainya saya penderita kusta, sampai hitam pun saya it's okay, gitu deh. Tetapi kan tidak semua orang mentalitinya seperti itu Mas. Saya nggak maksa loh ya. Jadi mau open status pun Anda pertimbangkan Anda mentalitinya siapa apa enggak. Ya. Terus konsekuensinya Mas. Konsekuensi kalau open status itu seperti apa? Kalau orang nanti tahu bahwa Anda penderita kusta, nanti seperti apa? Apakah Anda mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya? Yaitu dengan menjelaskan bahwa penyakit kusta itu begini-begini. Saya sudah minum obat, saya tidak menularkan. Jadi Anda aman bergaul dengan saya, ngobrol dengan saya, menjadi teman sekelas saya, it's okay. Ada konsekuensi sampai sana Mas. Oke? Seperti itu. Terus kapan mau open status? Itu juga mempertimbangkan banyak hal. Misalkan seseorang yang mau menikah nih, mau menikah tetapi selama ini status penyakit kustanya terahasiakan gitu. Mau menikah, ini kalau misalkan open statusnya sekarang sebelum menikah bisa-bisa geger semua, lamaran dibalikin nggak jadi nikah Mas. Itu ada Mas. Saya ngomong seperti ini tuh ada orangnya. Jadi di teori stigma itu saya ngomong
ada orang kena kusta sampai gagal menikah, ada orang kusta sampai cerai juga ada orang kusta sampai putus sekolah juga ada, nggak masuk sekolah juga ada, termasuk kamu Mas A ini. Ya, open statusnya itu kapan? Coba lihat timing yang tepat. Apakah nanti kalau misalkan efek lamprenya sudah turun barulah ngomong ke mertua, ke pasangan dan sebagainya. Kalau misalkan orang sedang kena reaksi nih, mau open statusnya kapan? Kalau misalkan ngomong sekarang, sedangkan di sini lagi reaksi, orang mungkin akan ketakutan, ya kan? Wah itu kenapa tuh merah-merah? Wah bengkak, kenapa tuh? Wah sampai demam begini. Nah itu kan mungkin akan menambah ketakutan. Apakah nanti open statusnya nanti setelah tanda-tanda reaksi, stadium inflamasinya sudah menurun, pengobatan prednisone sudah selesai dan sebagainya, itu barulah saat yang aman untuk open status. Nah ini pertimbangan semua mas. Efek baik buruknya, keuntungannya, tujuanmu, mentalitimu gimana, langkah-langkahmu bagaimana, timingnya yang tepat bagaimana, konsekuensinya bagaimana, tindak lanjutnya setelah open status itu bagaimana. Ini harus dipertimbangkan mas. Dan ini hanya kamulah yang bisa ngambil keputusan main terbaik. Tadi saya sampaikan kalau misalkan saya open status nggak masalah, tapi kan itu saya mas, itu benar-benar personal loh mas. Kamu nggak harus seperti saya. Nah, cuman kalau misalkan selama ini Anda tuh tidak masuk sekolah gara-gara seperti itu, malu karena ada tanda gejala seperti itu, saya tanya sama kamu mas, kamu mau sampai kapan mengurung diri? Mau sampai kapan tidak berangkat sekolah? Mau sampai kapan menyembunyikan tanda gejalamu? Nah itu kan bakal lama. Itu efek lampren bakal lama, berbulan-bulan setelah selesai pengobatan pun iya. Lalu kamu mau sampai kapan? Mau nggak sekolah? Masa depanmu piye? Kalau kamu mengurung diri seperti itu, ya, terus tidak berangkat sekolah, akhirnya masa depanmu suram, mau kerja aja sulit, akhirnya kamu jadi pengangguran, akhirnya apa? Stigma masyarakat terhadap penyakit kusta, stigma masyarakat terhadap dirimu itu akan semakin besar. Iya, karena nanti orang akan melakukan legitimasi. Tuh, anak kena kusta tuh seperti itu tuh. Udah mengurung diri, tidak bersosialisasi, tidak punya teman, tidak masuk sekolah, sekolahnya nggak keurus, akhirnya nggak lulus, nggak dapat ijazah, susah kerja, pengangguran, nggak punya duit, jadi beban masyarakat, jadi beban keluarga. Akhirnya stigma masyarakat ini bukannya malah terputuskan, Anda malah menjadi salah satu bagian yang memberikan sumbangsi adanya stigma kusta di masyarakat gitu loh. Seharusnya kebalikannya mas, jangan menjadi rantai sebuah penciptaan stigma, tetapi bagaimana kita memutuskan rantai hubungan sebab akibat atau sebuah rantai setan itu gitu loh. Harusnya kita memutuskan stigma itu dengan cara apa? Berprestasi, ya, karena kekurangan kita pasti akan tertutup oleh kelebihan kita gitu loh. Jadi lingkaran setan itu kita ganti lingkaran malaikat gitu. Kita berprestasi, entah itu terserah. Nah, Anda passionnya apa, Anda sumber dayanya apa, Anda punya peluang apa, berprestasilah di situ. Kayak contohnya kalau OYPMK di Kabupaten Tegal itu, saya beberapa kali kan membuat video pakai batik, namanya batik cipret itu yang warna dasarnya hitam, terus kayak ada cipretan-cipretan air itu yang warnanya ada warna-warna cerah seperti biru muda, kuning, putih dan sebagainya, itu namanya batik cipret. Batik ciprat itu di sini yang memproduksi adalah orang-orang difabel, dan salah satu dari difabel itu adalah OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta dengan cacat tingkat 1, cacat tingkat 2. Itu saya sedang menunjukkan bahwa ini orang difabel, orang cacat kusta juga bisa produktif seperti itu, bisa jadi jutawan seperti itu. Kalau kamu nggak percaya silakan datang ke Tegal mas, ke tempat produksinya mas. Itu artinya dia mencoba untuk memutus mata rantai stigma gitu. Kata siapa difabel atau penderita kusta itu tidak produktif? Kata siapa mereka tidak punya nilai tambah? Oh, ternyata bisa menciptakan sesuatu yang produktif, bersifat bisa mendatangkan ekonomi, finansialnya juga oke, nggak harus menjadi beban keluarga dan beban masyarakat penderita kusta itu. Oke, pikirkan tolong sejauh itu Anda sudah dewasa, saya percaya sama Anda bisa menimbang-nimbang baik buruknya dengan akal sehat Anda sebagai orang dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.